Berdamai dengan Uni Emirat Arab Israel jadi digembar-gembor pasukan cyber Korea Utara. Ada kabar cukup menggemparkan datang dari negeri Yahudi setelah melakukan kesepakatan damai dengan Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan dan keamanan Israel dijebol Korea Utara. Serangan itu pertama kali diungkap perusahaan keamanan cyber Clear Sky, dikutip Viva Militer dari Memo. Minggu 16 Agustus 2020, para peretas berhasil menembus sistem komputer di Kementerian Pertahanan Israel. Memang Israel berhasil menangkis serangan para peretas itu secara langsung tatkala sistem mulai ditembus dan tak ada kerusakan yang berarti. Namun Israel begitu ketakutan sebab dikhawatirkan para peretas memang sengaja memburu data rahasia Zionis dan dijual ke Iran untuk melakukan penyerangan. Para peretas teridentifikasi berasal dari Lazarus Group. Anggota kelompok tersebut menggunakan berbagai teknis peretasan, termasuk rekayasa sosial dan peniruan identitas, dan membuat profil palsu di LinkedIn, tulis Kementerian Pertahanan Israel. Yang lucunya, para peretas berhasil menembus sistem pertahanan Israel setelah mampu menipu daya para pemimpin industri pertahanan Israel dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan dengan keuntungan yang melimpah. Mereka menyamar dengan akun sebagai manajer hingga CEO dan pejabat terkemuka di Departemen SDM Israel, serta kadang menyamar sebagai perwakilan dari perusahaan internasional. Lalu ketika terjadi proses tawar-menawar pekerjaan itu, para peretas mulai beraksi menembus sistem pertahanan Israel. Para penyerang berusaha untuk menyusupi komputer para karyawan itu untuk menyusup ke jaringan mereka dan mengumpulkan informasi keamanan yang sensitif. Para penyerang juga mencoba menggunakan situs resmi beberapa perusahaan untuk meretas sistem mereka, tulis Kementerian Pertahanan Israel yang mulai pusing. Israel merupakan negara terbaru yang menjadi target peretas dari Lazarus Group. Kelompok peretas ini disebut Amerika sebagai Hidden Cobra yang didukung Kim Jong-un. Sebelumnya, Israel juga digempur habis-habisan oleh kelompok peretas bernama Cyber Avenger. Kelompok ini ditenggarai sebagai Cyber Army Corps Garda Revolusi Islam atau IRGC-nya Iran. Akibat serangan itu, peretas berhasil membuat gangguan besar-besaran di Israel. Mereka berhasil menyerang 150 server di industri transportasi dan melumpuhkan sistem operasi kereta api di 28 stasiun, mulai dari stasiun Yerusalem, Universitas Tel Aviv, dan juga Ben Gurion. Memang diketahui banyak negara yang mengecam kesepakatan damai antara Uni Emirat Arab dengan Israel itu, sebab Israel merupakan musuh negara-negara Arab terkait penjajahan terhadap bangsa Palestina. Oke, kabar selanjutnya adalah tak disangka-sangka ternyata ada 4 bukti kemesraan Palestina dan Korut yang jarang diketahui orang. Kita mungkin mengenal Korea Utara memiliki hubungan yang cukup mesra dengan Indonesia. Ya, ternyata itu semua tidak hanya terjadi sekarang, namun sudah ada sejak zaman Soekarno dulu. Ya, bisa dibilang negara yang dipimpin Kim Jong-un ini meskipun nyeleneh namun cukup bijak untuk memilih pihak mana yang harus dibela atau diajak kerjasama. Seperti yang terjadi dalam tragedi Israel dan Palestina. Ternyata Kim Jong-un lebih condong pada Palestina karena melihat keadaan dan sejarah konflik dua negara itu. Tidak hanya sekarang, bahkan dari dulu negara pecinta nuklir ini sudah menjalin hubungan baik dengan Palestina. Berikut ulasan lengkapnya. Hubungan mesra antara kedua pemimpin negara yang bikin Barat kepanasan. Siapa sangka baik Palestina dan Korut memang sudah mempunyai hubungan baik mulai sejak dulu. Ya, awal mula dari kerjasama ini terjadi pada masa Kim Il Sung dan Yasser Arafat dulu.
Sejak masa itu, Korut tidak henti-hentinya memberikan bantuan dukungan kepada Palestina jika benar negara itu memang dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Bahkan hingga sekarang hubungan itu terus berlanjut. Hal itu dibuktikan ketika Korea Utara merayakan hari kemerdekaannya. Di saat itu pula Presiden Palestina menyurati sang pemimpin agung, Kim Jong-un. Kim Jong-un itu dalam isi suratnya sendiri, warga mengharap kesehatan pada sang pemimpin agung Korea Utara dan semoga hubungan baik tetap berlangsung hingga kelak, katanya. Restoran dengan gambar Kim Jong-un khusus untuk warga Korea Utara. Beberapa waktu yang lalu sempat viral mengenai sebuah restoran unik yang berada di Palestina. Yang berbeda dengan yang lain, di pintu masuk restoran itu terpampang foto sang pemimpin agung Korea Utara Kim Jong-un. Bersama bendera kedua negara yang berdampingan, usut punya usut, restoran yang satu ini memang memberikan diskon sampai 80% bagi warga Korut yang makan di sana. Tapi apa iya ada orang Korea Utara ke restoran Palestina? Yang bener aja. Bukan tanpa alasan, ternyata mereka sengaja melakukan hal itu untuk menghormati upaya Kim Jong-un dan pemerintahannya yang terus membela rakyat Palestina dari Israel. Ya, meskipun sampai saat ini tidak ada satu pengunjung pun dari Korea Utara yang datang ke sana. Namun kedepannya mereka berharap jika telah merdeka, banyak penduduk negara yang dipimpin Kim Jong-un itu mampir ke sana. Yerusalem diklaim Israel, Korea Utara langsung tantang Trump tarik perkataan. Masih hangat-hangatnya masalah Presiden Amerika yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, siapa sangka hal itu juga membuat Korea Utara murka. Oleh sebab itu, Korea Utara mengecam aksi keras yang dilakukan oleh Trump, bahkan dengan nada penghinaan dengan menyebut sang pemimpin negeri Paman Sam itu sebagai lansia pikun. Waduh, umur berapa Trump? Bahkan jika hal ini terus dilakukan, maka tak akan menutup kemungkinan kalau Korut juga bakal ikut campur membantu negara Palestina. Mendengar pernyataan itu, warga Palestina pun merasa bersyukur dan dapat dukungan dari salah satu negara kuat penggila nuklir. Menganggap Israel musuh, Palestina sangat berterima kasih. Sedangkan di sisi lain, Korea Utara sempat bersesumbar dengan bangganya bahwa akan membumi hanguskan, waduh, serem juga, Israel yang telah menghinanya. Selain karena memang dianggap menjajah negara Palestina, para pemimpin Israel ternyata beberapa kali melakukan penghinaan pada pemegang kekuasaan di Korea Utara ini. Bahkan Korut menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah sebuah kampanye hitam. Bahkan Kim Jong-un mengatakan kalau siap bersekutu dengan beberapa negara dalam mengalahkan negeri bintang Daud ini. Bisa dibilang kalau rakyat Palestina tidak sendiri, banyak dukungan yang siap membantu mereka jika benar dalam bahaya. Tidak hanya Korea Utara, negara-negara seperti Rusia dan Indonesia pun masih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun terlepas dari semua itu, kita semua selalu berharap dan melakukan terbaik demi kedamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ya kan? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.